8. Jadikan sikap Anda sekutu Anda. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini saya akan kembali membacakan buku Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big dari David J. Schwartz. Dan saat ini kita sudah masuk ke bagian 8, jadikan sikap Anda sekutu Anda. Mari kita mulai baca buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatkah Anda membaca pikiran? Membaca pikiran adalah lebih mudah dari yang Anda duga. Barangkali Anda tidak pernah memikirkan tentang hal ini, tetapi Anda membaca pikiran orang lain, dan mereka membaca pikiran Anda setiap hari. Bagaimana melakukannya? Kita melakukannya secara otomatis melalui penimbangan sikap. Ingat lagu You Don't Need to Know the Language to Say You Are in Love. Bing Crosby menjadikan lagu ini terkenal di seluruh dunia. Satu buku lengkap psikologi terapan dikemas di dalam lirik yang sederhana itu. Anda tidak perlu mengetahui bahasanya untuk mengatakan bahwa Anda jatuh cinta. Siapa saja yang pernah jatuh cinta tentu tahu itu. Dan Anda tidak perlu mengetahui bahasanya untuk mengatakan saya menyukai Anda, atau saya memandang rendah Anda, atau saya menganggap Anda penting atau tidak penting, atau saya iri kepada Anda. Anda tidak perlu mengetahui arti kata atau menggunakan kata untuk mengatakan saya suka pekerjaan saya, atau saya bosan, atau saya lapar. Orang berbicara tanpa suara. Cara kita berpikir terlihat melalui cara kita bertindak. Sikap adalah cermin pikiran. Sikap mencerminkan pikiran. Anda dapat membaca pikiran orang yang duduk di belakang meja. Anda merasakan dengan mengamati ekspresi dan perangainya, bagaimana perasaannya terhadap pekerjaannya. Anda dapat membaca wiraniaga, mahasiswa, suami, dan istri. Anda tidak hanya dapat tetapi memang melakukannya. Aktor yang ahli yang sangat dibutuhkan dalam film dan televisi tahun demi tahun, sedikit banyak bukanlah aktor sama sekali. Mereka tidak memainkan peranan mereka. Mereka menghilangkan identitas diri mereka dan benar-benar berpikir serta merasa seperti tokoh yang mereka mainkan. Mereka harus begitu, karena kalau tidak mereka akan tampak gadungan. Sikap tidak hanya terlihat tetapi juga terdengar. Seorang sekretaris mengerjakan lebih dari sekadar menyebutkan nama kantor ketika ia mengatakan, "Selamat pagi, kantor Tuan Shoemaker di sini." Hanya dalam beberapa kata, seorang sekretaris mengatakan, "Saya suka Anda, saya senang Anda menelpon, saya pikir Anda penting, saya suka pekerjaan saya." Akan tetapi, sekretaris lain yang mengucapkan kata-kata yang persis sama mengatakan kepada Anda, "Anda mengganggu saya tidak suka Anda menelpon, saya bosan dengan pekerjaan saya dan saya tidak suka orang-orang mengganggu saya." Kita membaca sikap melalui ekspresi wajah dan nada suara serta infleksi. Dan inilah alasannya dalam sejarah dunia yang sangat panjang, bahasa percakapan yang digunakan sekarang adalah temuan yang sangat baru. Selama jutaan tahun manusia hanya mengerang, merintih, mendengkur, dan mengeram. Jadi, selama jutaan tahun manusia berkomunikasi dengan manusia lain melalui ekspresi tubuh dan wajah dan suara, bukan kata-kata, dan kita masih mengkomunikasikan sikap kita, perasaan kita terhadap orang lain dan benda dengan cara yang sama. Selain kontak tubuh yang langsung, kita menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan suara untuk mengkomunikasikan dengan bayi. Untuk berkomunikasi dengan bayi, dan bayi pandai sekali mengenali sikap yang palsu. Profesor Erwin H. Shell, salah seorang ahli kepemimpinan terkemuka di Amerika, mengatakan, jelaslah ada sesuatu yang lebih daripada fasilitas dan kompetensi untuk berprestasi. Saya menjadi percaya bahwa kantor penghubung ini, katalisator ini, kalau Anda mau dapat didefinisikan dengan satu kata, sikap. Jika sikap kita benar, kemampuan kita mencapai keefektifan maksimum
dan hasil yang baik akan mengikuti tanpa dihindari. Sip, ini selalu berlaku. Orang yang tidak mempunyai antusiasme tidak pernah mengembangkan antusiasme dalam diri orang lain. Ulang, jika sikap kita benar, kemampuan kita mencapai keefektifan maksimum dan hasil yang baik akan mengikuti tanpa dapat dihindari. Sikap memang sangat menentukan. Wiraniaga dengan sikap yang benar akan mencapai kuota. Mahasiswa dengan sikap yang benar lulus dari ujian mereka. Sikap yang benar melicinkan jalan menuju kehidupan perkawinan yang bahagia. Sikap yang benar membuat Anda efektif dalam menghadapi orang, memungkinkan Anda berkembang sebagai pemimpin. Sikap yang benar membuat Anda menang di dalam setiap situasi. Tumbuhkan 3 sikap ini, jadikan sikap sekutu Anda dalam semua yang Anda lakukan. 1. Tumbuhkan sikap saya aktif. 2. Tumbuhkan sikap Anda penting. 3. Tumbuhkan sikap pelayanan lebih dahulu. Sekarang kita lihat caranya. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih di perguruan tinggi, saya belajar sejarah. Saya ingat kelas tersebut dengan jelas, bukan karena saya belajar banyak mengenai sejarah, tetapi karena dengan cara yang luar biasa saya belajar prinsip dasar kehidupan yang berhasil ini. Untuk mengaktifkan orang lain, Anda harus lebih dahulu mengaktifkan diri Anda. Kelas sejarah tersebut sangat besar dan diadakan di dalam auditorium berbentuk kipas. Tutornya seorang laki-laki separuh baya. Sangat membosankan. Bukannya menafsirkan sejarah sebagai subjek yang hidup dan menarik, ia hanya mengutip fakta satu demi satu. Mengherankan sekali bagaimana ia dapat membuat subjek yang begitu menarik menjadi begitu membosankan. Tetapi ia berhasil melakukannya. Anda dapat membayangkan efek kebosanan yang ditimbulkan oleh tutor tersebut pada para mahasiswa. Mahasiswa yang mengobrol dan tidur begitu banyak sehingga tutor tersebut mempunyai 2 asisten untuk berpatroli di gang-gang antara barisan kursi untuk menghentikan obrolan mahasiswa dan membangunkan mereka yang setengah tidur. Kadang ia akan diam sejenak dan sambil menudingkan 1 jari kepada kelas akan mengatakan, "Saya peringatkan kalian, kalian harus memperhatikan apa yang saya katakan. Kalian harus diam." Ini tentu saja hanya menimbulkan sedikit kesan pada kami, para mahasiswa yang banyak sebagai veteran telah mempertaruhkan nyawa hanya beberapa bulan sebelumnya dan membuat sejarah dengan kapal pembom kami. Sementara saya duduk di sana sambil menyaksikan pengalaman yang seharusnya hebat dan mengasyikkan berubah menjadi membosankan. Saya bergulat dengan pertanyaan, mengapa mahasiswa mengabaikan apa yang disampaikan oleh tutor tersebut? Jawabannya muncul. Semua mahasiswa tersebut tidak berminat akan apa yang diucapkan oleh tutor karena ia sendiri tidak berminat. Ia bosan dengan sejarah dan ia memperlihatkan kebosanannya itu. Untuk mengaktifkan orang lain, untuk membuat mereka antusias, Anda sendiri harus lebih dahulu antusias. Selama bertahun-tahun saya menguji prinsip ini dalam ratusan situasi yang berbeda. Ternyata prinsip ini selalu berlaku. Orang yang tidak mempunyai antusiasme tidak pernah mengembangkan antusiasme dalam diri orang lain. Akan tetapi, orang yang antusias segera mempunyai pengikut yang antusias. Wiraniaga yang antusias tidak pernah perlu khawatir mengenai pembeli yang tidak antusias. Guru yang antusias tidak pernah perlu khawatir mengenai pelajar yang tidak berminat. Pendeta yang aktif tidak pernah perlu disusahkan oleh jemaah yang mengantuk. Antusiasme dapat membuat segalanya 1100% lebih baik. 2 tahun yang lalu, para karyawan di sebuah perusahaan menyumbangkan 30 pound sterling kepada Palang Merah. Tahun ini, para karyawan yang sama ini dengan gaji yang lebih kurang sama menyumbang hampir 350 pound sterling, kenaikan sekitar 1100%.
Orang yang bertanggung jawab atas pengumpulan dana dan yang mendapatkan 30 pound sterling sama sekali tidak mempunyai antusiasme. Ia membuat komentar seperti ini. Saya kira organisasi ini besar. Saya tidak pernah berhubungan langsung dengannya. Ini organisasi besar dan mendapatkan banyak dana dari orang kaya. Jadi saya kira tidak terlalu penting apakah Anda menyumbang atau tidak. Jika Anda mau menyumbang, temui saya. Orang ini tidak melakukan apapun untuk mendorong siapapun agar menyumbang, apalagi menyumbang dalam jumlah besar. Kolektor yang baru bersikap lain. Ia memiliki antusiasme. Ia memberikan contoh berupa riwayat kasus yang memperlihatkan bagaimana Palang Merah membantu ketika ada bencana. Ia memperlihatkan bagaimana Palang Merah bergantung pada sumbangan dari semua orang. Ia meminta agar para karyawan membayangkan berapa banyak yang akan mereka sumbangkan kepada tetangga mereka seandainya tetangga tersebut terkena musibah. Ia berkata, "Lihat apa yang sudah dilakukan oleh Palang Merah. Perhatikan, ia tidak memohon. Ia tidak mengatakan, Anda diharapkan menyumbang sekian. Yang ia lakukan hanyalah memperlihatkan antusiasme mengenai pentingnya Palang Merah, keberhasilan menyusul dengan sendirinya. Berpikirlah sejenak mengenai klub atau organisasi lain yang Anda ketahui yang semakin memudar. Kemungkinannya adalah yang diperlukan hanyalah antusiasme untuk membangkitkannya kembali. Hasil muncul sebanding dengan antusiasme yang diterapkan. Antusiasme hanyalah ini hebat, inilah alasannya." Di bawah ini adalah prosedur 3 langkah yang akan membantu Anda mengembangkan kekuatan antusiasme. 1. Galilah lebih dalam. Kerjakan tes kecil ini. Pikirkan 2 hal yang kurang Anda minati. Mungkin kartu, jenis musik tertentu, olahraga. Sekarang bertanyalah kepada diri sendiri, berapa banyak yang benar-benar saya ketahui tentang hal ini? Kemungkinan hanya 100 banding 1, bahwa jawaban Anda adalah tidak banyak. Saya mengetahui bahwa selama bertahun-tahun saya sama sekali tidak tertarik akan lukisan modern. Bagi saya, lukisan itu hanya berupa garis-garis berantakan. Hingga seorang teman yang mengerti dan menyukai lukisan modern menjelaskannya kepada saya. Sungguh, sekarang sesudah saya menggali lebih dalam, saya rasa lukisan modern itu mempesona. Latihan ini memberikan satu kunci penting untuk membangun antusiasme untuk menjadi antusias. Pelajari lebih banyak tentang hal yang semula tidak menarik bagi Anda. Sebagai contoh, Anda mungkin sangat antusias mengenai tawon besar. Untuk memperlihatkan kepada Anda peserta pelatihan bagaimana antusiasme dapat dikembangkan melalui teknik menggali lebih dalam, saya kadang menggunakan contoh rumah kaca. Dengan cara sambil lalu yang disengaja, saya bertanya kepada kelompok tersebut, apakah ada di antara Anda yang berminat membuat dan menjual rumah kaca? Tidak sekalipun saya pernah mendapat jawaban yang positif. Kemudian, saya mengajukan beberapa hal mengenai rumah kaca. Saya mengingatkan kepada kelompok bagaimana, karena standar hidup kita meningkat, orang menjadi semakin tertarik pada hal-hal yang bukan kebutuhan. Saya mengemukakan berapa banyak pria yang sudah berkeluarga akan senang menanam anggrek dan jeruk mereka sendiri. Saya menunjukkan bahwa jika puluhan ribu keluarga dapat membeli mobil mahal, jutaan keluarga pasti mampu membeli rumah kaca, karena rumah kaca relatif murah. Satu-satunya kesulitan dengan latihan ini adalah bahwa kelompok tersebut yang 10 menit sebelumnya begitu dingin mengenai rumah kaca, sekarang menjadi begitu antusias sehingga mereka tidak mau beralih ke subjek berikutnya. Gunakan teknik menggali lebih dalam untuk mengembangkan antusiasme terhadap orang lain. Cari tahu semua yang dapat Anda ketahui mengenai orang lain. Apa pekerjaannya, keluarganya, latar belakangnya, gagasan dan ambisinya, dan Anda akan menjadi semakin berminat dan antusias terhadapnya.
Terus menggali dan Anda pasti menemukan beberapa kesamaan minat. Terus menggali dan Anda akhirnya akan menemukan orang yang mempesona. Teknik menggali lebih dalam bekerja pula dalam mengembangkan antusiasme terhadap tempat-tempat baru. Beberapa tahun yang lalu, beberapa teman muda saya memutuskan untuk pindah dari kampung halaman mereka. Mereka menjual rumah mereka, menutup koneksi bisnis mereka, mengatakan selamat tinggal kepada teman-teman mereka dan pergi. 6 minggu kemudian, mereka kembali ke kampung halaman mereka. Alasan mereka tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Mereka mengatakan, kami benar-benar tidak tahan tinggal di kota yang asing. Selain itu, semua teman kami ada di sini. Kami benar-benar harus pulang. Di dalam percakapan yang belakangan dengan orang-orang ini, saya mengetahui alasan sebenarnya mengapa mereka tidak menyukai perubahan tersebut. Selama waktu yang singkat tinggal di tempat baru, mereka hanya melihat permukaan komunitas di sana, sejarahnya, rencana masa depannya, orang-orangnya. Mereka memindahkan tubuh mereka ke kota baru, tetapi mereka meninggalkan pikiran mereka di kota asal mereka. Saya sudah berbicara dengan lusinan eksekutif, insinyur, dan wiraniaga yang mengalami kesulitan karir karena atasan mereka meminta mereka pindah ke kota lain, tetapi mereka tidak mau. Ada satu cara untuk mengembangkan antusiasme terhadap suatu kota yang baru. Bertekadlah untuk menggali komunitas baru tersebut. Pelajari semua yang dapat Anda pelajari mengenai kota tersebut. Berbaurlah dengan orang-orangnya. Buat diri Anda merasa dan berpikir seperti warga komunitas bersangkutan sejak hari pertama. Lakukan ini dan Anda akan merasa antusias terhadap lingkungan Anda yang baru. Di masa ini, ribuan orang mengadakan investasi dalam bentuk saham. Akan tetapi ada ratusan ribu lagi yang sama sekali tidak berminat akan saham dan pasar saham. Itu adalah karena mereka belum mengakrabkan diri dengan apa yang disebut bursa efek. Bagaimana cara operasinya di dalam romantika bisnis besar sehari-hari. Agar antusias mengenai apapun, orang, tempat, benda, galilah lebih dalam. Gali lebih dalam dan Anda akan menemukan antusiasme. Terapkan prinsip ini terhadap pekerjaan. Kali berikutnya Anda harus melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Terapkan prinsip ini pada pekerjaan. Kali berikutnya Anda merasa diri Anda menjadi bosan. Gali lebih dalam dan Anda pun menemukan minat. 2. Dalam segala yang Anda lakukan, lakukanlah dengan bersemangat. Antusiasme atau tidak adanya antusiasme terlihat dalam segala yang Anda kerjakan dan katakan. Bersemangatlah waktu Anda berjabat tangan. Waktu Anda berjabat tangan, berjabatlah sungguh-sungguh. Buat genggaman tangan Anda mengatakan, saya senang berkenalan dengan Anda. Saya senang bertemu Anda lagi. Jabatan tangan konservatif yang lemah lebih buruk daripada tidak berjabat tangan sama sekali. Jabatan tangan seperti ini membuat orang berpikir, orang ini lebih baik mati daripada hidup. Coba temukan orang sukses yang jabatan tangannya konservatif. Anda harus mencari untuk waktu yang sangat lama. Kembangkanlah senyum Anda. Tersenyumlah dengan mata Anda. Tak seorang pun menyukai senyuman yang dibuat-buat. Jika Anda tersenyum, tersenyumlah sungguh-sungguh. Mungkin gigi Anda tidak semenarik yang Anda inginkan, tetapi itu tidak terlalu penting. Karena jika Anda benar-benar tersenyum, orang tidak memperhatikan gigi Anda. Mereka melihat kepribadian yang hangat dan bersemangat, seseorang yang mereka sukai. Ucapkan terima kasih dengan bersemangat. Ucapkan terima kasih yang rutin dan otomatis, sama juga dengan mengucapkan apa-apa. Ucapkan terima kasih dengan bersemangat. Ucapan terima kasih yang rutin dan otomatis sama juga dengan tidak mengucapkan apa-apa. Ucapan tersebut tidak memberikan hasil. Buat ucapan terima kasih Anda benar-benar berarti terima kasih banyak. Lanjut, berbicaralah dengan bersemangat. Dr. James F. Bender, ahli pidato terkemuka di dalam bukunya How to Talk Well, New York McGraw-Hill Book Co. 1949 mengatakan, apakah selamat pagi yang Anda ucapkan benar-benar baik? Apakah
Ucapan selamat Anda antusias? Apakah apa kabar? Anda terdengar penuh minat? Ketika Anda membiasakan diri mewawancarai kata-kata Anda dengan perasaan yang tulus, Anda akan melihat peningkatan besar dalam kemampuan Anda memikat perhatian. Orang bergaul dengan orang yang percaya akan apa yang ia katakan. Katakanlah dengan bersemangat. Masukkan vitalitas ke dalam percakapan Anda. Apakah Anda berbicara untuk klub kebun atau anak Anda? Masukkan antusiasme di belakang apa yang Anda katakan. Khotbah yang disampaikan dengan antusias mungkin diingat selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Akan tetapi, khotbah yang disampaikan tanpa antusiasme kebanyakan akan dilupakan sebelum hari Minggu berikutnya tiba. Bersemangatlah. Pastikan semua yang Anda kerjakan dan katakan mengatakan kepada orang lain bahwa orang itu hidup. Ia bersungguh-sungguh, ia mengalami kemajuan. 3. Siarkan berita baik. Anda dan saya sudah berada di dalam banyak situasi ketika seseorang menyerbu masuk dan berkata, "Saya punya berita baik." Segera orang ini mendapatkan 100% perhatian dari semua orang yang hadir. Berita baik lebih daripada sekadar menarik perhatian. Berita baik menyenangkan semua orang. Berita baik mengembangkan antusiasme. Berita baik bahkan memperbaiki pencernaan. Hanya karena ada lebih banyak penyiar berita buruk dibandingkan penyiar berita baik. Jangan Anda salah paham. Tak seorang pun mendapatkan teman, tak seorang pun menghasilkan uang, tak seorang pun dapat mencapai apapun dengan menyiarkan berita buruk. Sampaikan berita baik kepada keluarga Anda. Katakan kepada mereka hal-hal baik yang terjadi hari ini. Ingat, hal-hal yang menghibur dan menyenangkan yang Anda alami, dan biarkan hal-hal yang menyenangkan itu tetap tersimpan. Sebarkan berita baik, tidak ada gunanya menyebarkan berita buruk. Ini hanya membuat keluarga Anda khawatir, membuat mereka gugup. Bawa pulang sinar matahari setiap hari. Pernahkah Anda memperhatikan betapa jarang anak-anak mengeluh mengenai cuaca? Mereka menerima cuaca panas dengan mudah hingga pasukan baru yang negatif mendidik mereka agar sadar akan suhu yang tidak menyenangkan. Jadikan kebiasaan untuk selalu berbicara yang menguntungkan mengenai cuaca lepas dari bagaimana cuacanya yang sebenarnya. Mengeluh mengenai cuaca membuat Anda merasa lebih menderita dan ini menyebarkan penderitaan kepada orang lain. Siarkan berita baik mengenai perasaan Anda. Jadilah orang, saya merasa senang. Katakanlah saya merasa senang dalam setiap kesempatan, maka Anda pun akan merasa lebih baik. Begitu pula katakan kepada orang, saya merasa tidak enak, benar-benar tidak enak, dan Anda pun akan merasa lebih buruk. Bagaimana kita merasakan ini sebagian besar ditentukan oleh bagaimana kita berpikir, kita merasa. Ingat pula bahwa orang lain ingin berada bersama orang yang gembira dan antusias, bersama dengan orang yang suka mengeluh dan setengah hidup benar-benar tidak menyenangkan. Sampaikan berita baik pada orang yang bekerja bersama Anda. Beri mereka dorongan, puji mereka pada setiap kesempatan. Katakan kepada mereka tentang hal-hal positif yang dikerjakan oleh kantor. Dengarkan masalah mereka, bersikaplah mau membantu, beri dorongan kepada orang dan dapatkan dukungan mereka, puji mereka untuk kerja yang mereka selesaikan, beri mereka harapan, biarkan mereka tahu Anda percaya mereka dapat berhasil, bahwa Anda percaya kepada mereka. Kerjakan tes kecil ini secara teratur agar Anda tetap pada jalur yang benar. Setiap kali Anda meninggalkan seseorang, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah orang itu secara jujur merasa lebih baik karena ia sudah berbicara dengan saya? Alat pelatihan diri sendiri ini manjur, terapkanlah ketika berbicara dengan karyawan, rekan kerja, keluarga, pelanggan, bahkan dengan kenalan baru. Seorang kawan saya yang bekerja sebagai wiraniaga benar-benar seorang penyiar berita baik. Ia mengunjungi pelanggannya setiap bulan dan selalu membiasakan diri membawa cerita baik untuk disampaikan. Contoh, saya berjumpa salah seorang teman baik saya minggu lalu. Ia menyampaikan salam kepada Anda. Sejak saya berada di sini, hal-hal besar terjadi. Lebih dari 350.000 bayi dilahirkan bulan lalu dan lebih banyak bayi berarti bisnis lebih besar buat kita berdua.
Biasanya kita beranggapan manajer bank adalah orang pendiam dan tidak mempunyai emosi serta tanpa kehangatan. Tidak demikian halnya dengan seorang manajer bank yang saya kenal. Cara favoritnya untuk menjawab telepon adalah mengatakan, "Selamat pagi, segalanya tampak penuh harapan hari ini. Nah, apa yang dapat saya bantu?" Tidak cocok untuk seorang manajer bank? Sebagian orang mungkin mengatakan begitu, tetapi bank yang ia pimpin mendapatkan pelanggan baru setiap minggu. Berita baik mendatangkan hasil baik, siarkanlah. Direktur dari sebuah perusahaan pembuat sikat yang belum lama ini saya kunjungi mempunyai pepatah ini yang dibingkai rapi di atas meja kerjanya. Menghadap ke kursi tamu, beri saya kabar baik atau jangan beri kabar sama sekali. Saya memujinya sambil mengatakan bahwa pepatahnya itu adalah cara yang baik untuk mendorong agar orang menjadi optimistis. Ia tersenyum dan berkata, "Ini adalah peringatan yang efektif, akan tetapi dari tempat saya duduk ini bahkan lebih penting." Ia membalik bingkai tersebut sehingga saya dapat melihat tulisan di sana. Bunyinya, "Beri mereka kabar baik atau jangan berikan sama sekali." Menyiarkan berita baik, mengaktifkan Anda, membuat Anda merasa lebih baik. Menyiarkan berita baik, membuat orang lain merasa lebih baik pula. Lanjut, tumbuhkan sikap Anda orang penting. Ini adalah fakta yang sangat penting. Tiap manusia, entah ia tinggal di India atau Indianapolis, entah ia bodoh atau pandai, beradab atau tidak, muda atau tua, mempunyai keinginan ini. Ia ingin merasa dirinya penting. Renungkan itu. Semua orang, semua orang, tetangga Anda, istri Anda, bos Anda, memiliki keinginan alami untuk merasa dirinya penting. Keinginan untuk menjadi penting adalah rasa lapar non-biologis yang paling kuat dan memaksa. Pengiklan yang sukses mengetahui bahwa orang mengidamkan prestis, dihormati, pengakuan. Kepala berita yang menghasilkan penjualan real berbunyi seperti ini. Untuk para ibu muda yang cerdik, orang dengan selera istimewa menggunakan titik-titik. Anda menginginkan hanya yang terbaik. Buat semua orang iri kepada Anda. Untuk wanita yang ingin agar wanita lain iri dan yang ingin agar dikagumi pria. Kepala berita ini sebenarnya mengatakan kepada orang, belilah produk ini dan Anda menempatkan diri Anda di dalam kelas orang penting. Memenuhi hasrat tersebut, keinginan untuk menjadi penting membawa Anda maju menuju sukses. Ini adalah peralatan dasar di dalam kotak peralatan sukses Anda. Namun, dan baca kalimat ini kembali sebelum Anda melanjutkan. Walaupun memperlihatkan sikap Anda orang penting, ini memberikan hasil. Dan walaupun tidak diperlukan biaya apapun, hanya sedikit orang yang menggunakannya. Sedikit penjelasan perlu diberikan di sini untuk memperlihatkan alasannya. Pada sisi filosofi, agama kita, hukum kita, keseluruhan budaya kita didasarkan pada kepercayaan akan pentingnya individu. Sebagai contoh, andaikan saja Anda sedang menerbangkan pesawat Anda sendiri dan terpaksa turun di suatu kawasan bergunung yang terpencil. Segera sesudah kecelakaan Anda diketahui suatu pencarian besar-besaran akan dimulai. Tak seorang pun akan bertanya, apakah orang ini penting? Tanpa mengetahui apapun tentang diri Anda kecuali bahwa Anda adalah manusia, helikopter, pesawat lain, dan kelompok-kelompok pencari lewat darat akan mulai mencari Anda. Dan mereka akan terus mencari Anda, menghabiskan uang dalam jumlah besar dalam prosesnya, hingga mereka menemukan Anda atau hingga tidak ada tanda-tanda harapan. Jika seorang anak kecil tersesat di hutan atau jatuh ke sumur atau berada dalam keadaan bahaya, tak seorang pun peduli apakah anak itu berasal dari keluarga penting atau bukan. Setiap usaha dilakukan untuk menyelamatkan si anak karena semua anak adalah penting. Bukan terkaan asal-asalan bila kita mengatakan bahwa dari semua makhluk hidup, barangkali manusia hanya satu di antara 10 juta. Manusia adalah kelangkaan biologis. Manusia penting dalam rancangan Tuhan.
Sekarang, mari kita lihat dari sisi praktis. Jika sebagian besar orang mengubah cara berpikir mereka dari diskusi filosofis menjadi situasi sehari-hari, mereka sayangnya cenderung melupakan konsep menara gading mereka tentang pentingnya individu. Esok, perhatikan baik-baik sikap yang tampak mengatakan Anda bukan siapa-siapa, Anda tidak penting, Anda tidak ada artinya sama sekali, tidak ada artinya bagi saya. Ada alasan mengapa sikap Anda orang penting berlaku. Kebanyakan orang memandang orang lain dan berpikir, ia tidak dapat melakukan apapun untuk saya, jadi ia tidak penting. Akan tetapi, disinilah orang membuat kesalahan dasar. Orang lain lepas dari status atau penghasilannya adalah penting bagi Anda karena dua alasan besar. Pertama, orang melakukan lebih banyak untuk Anda jika Anda membuat mereka merasa penting. Bertahun-tahun yang lalu, saya naik bus ke tempat kerja setiap pagi. Supirnya adalah orang lanjut usia yang suka menggerutu. Lusinan mungkin ratusan kali saya melihat sopir ini menjalankan kendaraannya ketika seorang penumpang yang melambai, berteriak serta berlari hanya 1 atau 2 langkah lagi dari pintu. Selama beberapa bulan, saya melihat supir ini memperlihatkan kesopanan khusus hanya pada 1 orang penumpang, dan penumpang ini mendapatkannya banyak sekali. Supir tersebut akan menunggu penumpang ini. Dan mengapa? Karena penumpang ini berusaha membuat supir tersebut merasa dirinya penting. Setiap pagi ia menyalami supir tersebut dengan sapaan tulus dan pribadi. "Selamat pagi, Tuan." Kadang penumpang ini akan duduk di dekat si supir dan memberikan komentar kecil seperti, "Anda punya tanggung jawab yang besar. Pasti dibutuhkan keberanian besar untuk mengemudi menembus lalu lintas seperti ini setiap pagi. Anda tentu berusaha keras agar bus ini tetap tepat pada jadwalnya." Penumpang itu membuat si supir merasa penting seolah ia menjadi pilot pesawat yang memuat 180 penumpang, dan supir tersebut sebagai balasannya memperlihatkan sikap yang sopan kepadanya. Ada imbalan yang besar dengan membuat orang kecil merasa seperti orang besar. Dewasa ini ribuan sekretaris kantor membantu wiraniaga menghasilkan atau menggagalkan penjualan bergantung pada bagaimana wiraniaga bersangkutan memperlakukan mereka. Buat seseorang merasa penting dan ia akan mempedulikan Anda, dan jika ia mempedulikan Anda, ia bekerja lebih banyak untuk Anda. Pelanggan akan membeli lebih banyak dari Anda. Karyawan akan bekerja lebih giat untuk Anda. Rekan sekerja akan berusaha bekerja sama dengan Anda. Bos Anda akan melakukan lebih banyak untuk membantu Anda jika Anda membuat orang-orang ini merasa penting. Ada manfaat yang besar dengan membuat orang besar merasa lebih besar. Pemikir besar selalu menambah nilai pada orang dengan memvisualisasikan mereka dalam keadaan terbaik mereka. Karena ia berpikir besar mengenai orang, ia mendapatkan yang terbaik dari mereka. Inilah alasan besar kedua untuk membuat orang lain merasa penting. Ketika Anda membantu orang lain merasa penting, Anda membantu diri Anda merasa penting pula. Salah seorang operator lift yang membawa saya naik dan turun selama beberapa bulan berpenampilan tidak penting yang tampak di seluruh dirinya. Dalam usianya yang 50-an, wanita ini tampak tidak menarik dan tentu saja tidak bersemangat dalam pekerjaannya. Jelas bahwa keinginannya untuk menjadi penting sama sekali tidak terpenuhi. Ia adalah salah satu dari jutaan orang yang hidup selama berbulan-bulan tanpa pernah mendapat alasan untuk percaya bahwa ada orang yang memperhatikan diri mereka atau peduli tentang mereka. Suatu pagi, tidak lama sesudah saya menjadi salah seorang dari pelanggannya untuk naik dan turun, saya melihat bahwa wanita ini mengganti potongan rambutnya. Tidak luar biasa dan jelas dipotong sendiri. Akan tetapi, rambutnya memang tampak lebih baik. Saya pun berkata, "Nona S, perhatikan, saya sudah mengetahui namanya. Saya senang potongan rambut Anda, benar-benar tampak bagus." Wajahnya memerah dan ia berkata, "Terima kasih Tuan," dan nyaris lupa menghentikan lift ke lantai berikutnya. Ia menghargai pujian itu. Pagi berikutnya, ketika saya melangkah masuk ke dalam lift, saya mendengar, "Selamat pagi Dr. Schwartz."
Sebelumnya saya tidak pernah mendengar ia menyalami siapapun dengan menyebut nama mereka. Dan selama berbulan-bulan berikutnya, saya tidak pernah mendengar siapapun disalami dengan disebut namanya kecuali saya. Saya telah membuat operator lift tersebut merasa penting. Saya memujinya secara tulus dan menyebut namanya. Saya telah membuatnya merasa penting. Janganlah kita menipu diri. Orang yang tidak merasa dirinya penting sedang menuju kehidupan biasa-biasa saja. Kembali, hal ini harus dicamkan. Anda harus merasa penting untuk berhasil. Membantu orang lain merasa penting memberi ganjaran kepada Anda karena ini membuat Anda merasa lebih penting. Cobalah dan lihat hasilnya. Beginilah cara melakukannya. 1. Berilah penghargaan. Jadikanlah kebiasaan untuk membiarkan orang lain tahu bahwa Anda menghargai apa yang mereka lakukan untuk Anda. Jangan pernah membiarkan siapapun merasa ia ditanggapi begitu saja. Berilah penghargaan dengan senyuman hangat dan tulus. Senyuman membuat orang lain tahu Anda memperhatikan mereka dan merasa senang kepada mereka. Berikan penghargaan dengan membiarkan orang lain tahu bagaimana Anda bergantung kepada mereka. Komentar tulus, Jim, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpamu. Membuat orang lain merasa dirinya dibutuhkan. Dan ketika mereka merasa dibutuhkan, mereka pasti semakin baik bekerja. Berikan penghargaan dengan pujian yang jujur dan pribadi. Orang mengidamkan pujian, entah mereka berusia 20 tahun atau 2 tahun atau 20, 9 atau 90. Orang sangat membutuhkan pujian. Ia ingin diyakinkan bahwa ia bekerja baik, bahwa ia penting. Jangan merasa bahwa Anda harus menyampaikan pujian hanya untuk prestasi besar. Puji orang untuk hal-hal kecil, penampilan mereka, cara mereka melaksanakan kerja rutin mereka, gagasan mereka, usaha mereka yang loyal. Puji dengan menuliskan surat pribadi yang memuji orang yang Anda kenal berdasarkan prestasi mereka. Adakan pembicaraan telepon istimewa atau perjalanan khusus untuk menemui mereka. Jangan membuang-buang waktu atau energi mental berusaha menggolongkan orang sebagai orang yang sangat penting, VIP, orang penting, atau orang tidak penting. Jangan membuat pengecualian. Orang, entah ia pengumpul sampah atau wakil presiden perusahaan, adalah penting bagi Anda. Memperlakukan seseorang sebagai orang kelas 2 tidak memberi Anda hasil kelas 1. 2. Biasakan memanggil orang dengan menyebut nama mereka. Setiap tahun, pengusaha pabrik yang cerdik menjual lebih banyak tas kantor, pensil, kitab suci, dan ratusan barang lain hanya dengan memasang nama pembeli pada produk bersangkutan. Orang senang dipanggil dengan nama mereka, disapa dengan nama pembuat mereka bersemangat. Disapa dengan nama membuat mereka bersemangat. 2 hal khusus yang harus Anda ingat. Ucapkan nama dengan benar dan eja dengan benar. Jika Anda keliru mengucapkan atau keliru mengeja nama seseorang, orang itu merasa bahwa Anda merasa dirinya tidak penting. Dan inilah satu peringatan khusus sewaktu berbicara dengan orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Tambahkan sebutan yang tepat, nona, tuan, nyonya, pak, atau bu. Pesuruh lebih suka disapa Tuan Jones daripada cuma Jones. Begitu pula asisten junior. Begitu pula orang pada tiap tingkat. Sapaan ini sangat membantu membuat orang merasa penting. 3. Jangan memonopoli kebanggaan diri. Investasikanlah. Belum lama ini saya menjadi tamu di sebuah konvensi penjualan. Sesudah makan malam, direktur yang bertanggung jawab atas penjualan untuk perusahaan membagikan hadiah kepada 2 manajer distrik yang organisasi penjualannya mencapai rekor terbaik untuk tahun yang baru saja berakhir. Kemudian, direktur tersebut meminta masing-masing manajer distrik untuk bercerita selama 15 menit mengenai bagaimana organisasi ini bekerja luar biasa baiknya. Manajer distrik pertama yang belakangan saya ketahui baru diangkat 3 bulan sebelumnya sehingga hanya bertanggung jawab sebagian atas rekor organisasinya, bangkit berdiri dan menjelaskan bagaimana ia melakukannya. Ia menyampaikan kesan bahwa usahanya dan hanya
Ia menyampaikan kesan bahwa usahanya dan hanya usahanya lah yang menyebabkan kenaikan penjualan. Komentar seperti ketika saya mengambil alih, saya melakukan ini dan itu, segalanya berantakan, tetapi saya membereskan semuanya. Memang tidak mudah, tetapi saya menguasai keadaan dan tidak mau menyerah, mewarnai pidatonya. Sementara ia berbicara, saya dapat melihat kemarahan membayang di wajah para wiraniaganya. Mereka diabaikan demi kebanggaan diri pribadi si manajer distrik. Kerja keras mereka yang menyebabkan kenaikan penjualan sama sekali tidak diakui. Kemudian manajer distrik yang kedua bangkit berdiri dan menyampaikan pidato pendeknya. Akan tetapi, orang ini menggunakan pendekatan yang sepenuhnya berbeda. Pertama, ia menjelaskan bahwa alasan keberhasilan organisasinya adalah hasil usaha sepenuh hati para wiraniaganya. Kemudian, ia meminta masing-masing untuk berdiri dan ia memberikan pujian pribadi yang tulus kepada masing-masing orang atas usaha mereka. Perhatikan perbedaan ini. Orang pertama mengambil semua pujian direktur untuk dirinya sendiri. Dalam melakukannya, ia menimbulkan kemarahan di kalangan anak buahnya. Wiraniaganya kehilangan semangat. Orang kedua meneruskan pujian kepada anak buahnya, dan ini lebih menguntungkan. Orang ini tahu bahwa pujian seperti uang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan dividen. Ia tahu bahwa meneruskan penghargaan kepada anak buahnya akan membuat mereka bekerja bahkan lebih keras lagi tahun berikutnya. Ingat, pujian adalah kekuatan. Investasikan pujian yang Anda terima dari atasan Anda. Teruskan pujian kepada bawahan Anda karena ini akan mendorong prestasi yang lebih besar lagi. Jika Anda membagi pujian, bawahan Anda tahu Anda benar-benar menghargai nilai diri mereka. Inilah latihan sehari-hari yang memberikan keuntungan yang sangat besar. Bertanyalah kepada diri sendiri setiap hari, apa yang dapat saya lakukan hari ini untuk membuat istri dan keluarga saya bahagia? Ini mungkin tampak terlalu sederhana, tetapi sangat efektif. Suatu malam, sebagai bagian dari program pelatihan penjualan, saya mendiskusikan pengembangan lingkungan rumah tangga untuk sukses penjualan. Untuk mengilustrasikannya, saya bertanya kepada para wiraniaga yang semuanya sudah menikah. Kapan terakhir kali selain tahun baru, ulang tahun perkawinan, atau hari ulang tahunnya, Anda membuat kejutan kepada istri Anda dengan hadiah istimewa? Bahkan saya sendiri syok mendengar jawabannya. Dari 35 wiraniaga, hanya seorang yang membuat kejutan bagi istrinya selama bulan terakhir. Banyak dari mereka menjawab antara 3 dan 6 bulan, dan lebih dari sepertiga mengatakan saya tidak ingat lagi. Bayangkan, dan sebagian dari pria bertanya mengapa istri mereka tidak lagi memperlakukan mereka sebagai raja. Saya ingin mengesankan wiraniaga ini dengan kekuatan hadiah yang direncanakan dengan baik. Malam berikutnya, saya mengatur agar seorang penjual bunga muncul tepat sebelum akhir sesi. Saya memperkenalkannya dan mengatakan kepada para wiraniaga, saya ingin agar Anda masing-masing mengetahui apa yang akan dilakukan oleh sebuah hadiah kecil yang tidak diduga dalam membangun lingkungan rumah yang lebih baik. Saya sudah meminta kepada penjual bunga ini agar Anda masing-masing mendapatkan satu tangkai mawar merah yang bagus. Nah, jika Anda tidak mampu membeli setangkai mawar, atau jika Anda pikir istri Anda tidak pantas mendapatkannya, mereka tertawa, saya akan membeli bunga itu sendiri. Yang saya minta hanyalah agar Anda membawa bunga itu untuk istri Anda dan kemudian besok malam menceritakan kepada kita apa yang terjadi. Tentu saja, jangan katakan kepadanya bagaimana sebenarnya Anda membeli bunga mawar itu untuknya. Mereka mengerti tanpa kecuali. Mereka semua memberi kesaksian malam berikutnya bahwa investasi yang kecil sekali itu membuat istri mereka bahagia. Sering-seringlah melakukan sesuatu yang istimewa untuk keluarga Anda. Sesuatu itu tidak perlu mahal, yang penting adalah perhatiannya. Apapun yang memperlihatkan bahwa Anda mendahulukan kepentingan keluarga akan sangat dihargai. Jadikan keluarga tim Anda, beri mereka perhatian terencana.
Di dalam abad yang sibuk ini, banyak orang tidak pernah mampu meluangkan waktu untuk keluarga mereka. Akan tetapi, jika kita merencanakannya, kita dapat meluangkannya. Seorang direktur perusahaan mengatakan kepada saya tentang metode ini yang ia katakan berhasil baik untuknya. Pekerjaan saya menuntut tanggung jawab yang besar dan saya tidak mempunyai pilihan selain membawa pulang banyak sekali pekerjaan setiap malam. Akan tetapi saya tidak akan mengabaikan keluarga saya karena keluarga adalah yang terpenting di dalam kehidupan saya. Keluarga adalah alasan utama mengapa saya bekerja sekeras yang saya lakukan. Saya bekerja berdasarkan jadwal yang memungkinkan saya memberikan perhatian kepada keluarga saya dan juga kepada pekerjaan saya. Dari pukul 7.30 hingga 8.30 setiap malam, saya mencurahkan waktu saya untuk kedua anak saya. Saya bermain bersama mereka, membacakan cerita, menggambar, menjawab pertanyaan, apa saja yang mereka ingin agar saya lakukan. Sesudah 1 jam bersama anak-anak, mereka tidak hanya puas, tetapi saya juga 100% lebih segar. Pada pukul 8.30, mereka pergi tidur dan saya kembali bekerja selama 2 jam. Pada pukul 10.30, saya berhenti bekerja dan menghabiskan jam berikutnya bersama istri saya. Kami berbicara tentang anak-anak, berbagai kegiatan istri saya, rencana kami untuk masa depan. Jam ini tanpa diganggu oleh siapapun adalah cara terbaik untuk mengakhiri hari. Saya juga meluangkan hari Minggu untuk keluarga. Sepanjang hari ini saya adalah milik mereka. Saya merasakan bahwa program saya yang teratur untuk memberikan perhatian kepada keluarga yang layak mereka dapatkan baik tidak hanya bagi mereka tetapi juga baik untuk saya. Program ini memberi energi baru kepada saya. Ingin menghasilkan uang? Milikilah sikap, utamakan pelayanan. Adalah wajar sepenuhnya, sebenarnya sangat diperlukan untuk ingin menghasilkan uang dan mengumpulkan kekayaan. Uang adalah kekuatan untuk memberi keluarga Anda dan diri Anda sendiri standar hidup yang layak. Uang adalah kekuatan untuk membantu orang yang kurang beruntung. Uang adalah salah satu sarana untuk menjalani hidup seutuhnya. Pernah dikritik karena mendorong orang untuk mencari uang. Pendeta besar Russell H. Conwell, penulis A Crash of Diamonds, mengatakan, uang memungkinkan Injil dicetak, uang membangun gereja, uang mengirim para misionaris, dan uang membayar pengkhotbah. Dan Anda tidak akan mendapatkan banyak dari mereka jika Anda tidak membayar mereka. Orang yang mengatakan bahwa ia ingin miskin biasanya menderita kompleks rasa bersalah atau perasaan tidak mampu. Ia seperti anak kecil yang merasa tidak dapat lulus sekolah atau berhasil dalam kesebelasan sepak bola. Maka ia berpura-pura tidak ingin lulus atau bermain sepak bola. Uang adalah sasaran yang diperlukan. Yang membingungkan soal uang adalah pendekatan yang digunakan oleh begitu banyak orang dalam berusaha menghasilkannya. Di mana-mana Anda melihat orang dengan sikap uang lebih dulu. Namun orang yang sama ini selalu mempunyai sedikit uang. Mengapa? Penjelasannya sederhana. Orang dengan sikap mengutamakan uang menjadi begitu sadar uang sehingga mereka lupa bahwa uang tidak dapat dipanen jika mereka tidak menanam benih yang menumbuhkan uang tersebut. Dan benih uang adalah pelayanan. Itulah sebabnya utamakan pelayanan adalah sikap yang mendatangkan kekayaan. Utamakan pelayanan lebih dahulu dan uang akan datang dengan sendirinya. Suatu malam di musim panas, saya sedang mengadakan perjalanan dengan mobil dan saya kekurangan bensin. Saya berhenti di sebuah pompa bensin yang tampak biasa tetapi luar biasa sibuk. 4 menit kemudian saya tahu mengapa pom bensin ini begitu populer. Sesudah mengisi mobil dengan bensin, mengecek oli dan membersihkan kaca depan sebelah luar, pelayan tersebut menghampiri saya dan berkata, "Maafkan saya Tuan, hari ini begitu berdebu. Bolehkah saya bersihkan kaca depan Anda yang di sebelah dalam?" Dengan cepat dan efisien, ia membersihkan kaca depan sebelah dalam mobil saya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pompa bensin lain.
Pelayanan kecil khusus ini lebih dari sekadar memperbaiki daya ingat. Pelayanan kecil khusus ini lebih dari sekadar memperbaiki daya lihat pada malam hari dan memang sangat menolong, tetapi juga membuat saya ingat akan pompa bensin ini. Dan begitulah, saya mengadakan 8 perjalanan di distrik itu selama 3 bulan berikutnya. Tiap kali tentu saja saya berhenti di pompa bensin ini dan tiap kali saya mendapatkan lebih banyak pelayanan daripada yang saya duga. Yang juga menarik adalah kenyataan bahwa tiap kali saya berhenti, sekali pada pukul 3.00 dini hari, selalu ada mobil-mobil lain yang juga mengisi bensin. Secara keseluruhan saya mungkin membeli sekitar 100 galon bensin dari pompa bensin ini. Pertama kali berhenti, pelayan pompa bensin di sana dapat saja berpikir, ini orang asing. Kemungkinan ia tidak akan pernah lewat jalan ini lagi. Mengapa repot-repot memberinya pelayanan ekstra? Ia cuma lewat saja. Ia cuma kebetulan lewat. Akan tetapi, para pelayan pompa bensin di sana tidak berpikir demikian. Mereka mendahulukan pelayanan dan itulah sebabnya mereka begitu sibuk, sementara pompa bensin lain di dekat tempat mereka hampir kosong. Apakah bensinnya memang lebih baik daripada selusin merek lain? Saya tidak memperhatikannya dan harganya memang bersaing. Perbedaannya adalah pada pelayanan dan jelas bahwa pelayanan mendatangkan laba. Ketika pelayan pada kunjungan saya yang pertama membersihkan bagian dalam kaca depan mobil saya, ia menanamkan benih uang. Utamakanlah pelayanan dan uang datang dengan sendirinya selalu. Sikap mendahulukan pelayanan memberikan hasil dalam segala situasi. Di dalam salah satu pekerjaan saya yang pertama, saya bekerja erat dengan seorang karyawan lain yang saya sebut saja FH. FH sama seperti banyak orang lain yang Anda temui. Ia asyik dengan alasan mengapa ia memerlukan lebih banyak uang. Bukannya asyik dengan cara-cara menghasilkan uang. Tiap minggu FH menghabiskan waktu berjam-jam mengutak-atik masalah anggaran pribadinya. Topik percakapan kesukaannya adalah, saya orang yang dibayar paling rendah di sini. Saya berikan alasannya. FH mempunyai sikap yang bukannya tidak lazim. Ini adalah perusahaan besar, hasilnya miliaran. Perusahaan ini membayar banyak orang dengan gaji besar, maka saya pun harus dibayar lebih besar pula. FH tidak mendapat kenaikan gaji beberapa kali. Akhirnya suatu hari ia memutuskan bahwa sudah tiba waktunya ia menuntut gaji yang lebih besar. Sekitar setengah jam kemudian FH kembali dengan marah-marah. Ekspresinya jelas bahwa gajinya bulan depan akan sama dengan gajinya bulan ini. Segera saja FH mulai melepaskan amarahnya. Wah, saya marah sekali. Apa menurut Anda yang dikatakan orang tua itu ketika saya katakan kepadanya saya menuntut kenaikan gaji? Ia dengan kurang ajar bertanya kepada saya, mengapa Anda yakin Anda berhak mendapatkan kenaikan gaji? Saya memberikannya banyak alasan. FH melanjutkan. Saya katakan kepadanya saya sudah beberapa kali tidak mendapatkan kenaikan gaji sementara yang lain-lain mendapatkannya. Saya katakan kepadanya tagihan saya semakin besar dan cek upah saya tetap saja. Dan saya katakan kepadanya bahwa saya mengerjakan segalanya di kantor yang mereka minta agar saya kerjakan. Apalagi yang kurang? Saya memerlukan kenaikan gaji, tetapi bukannya membayar saya lebih banyak, mereka memberikan kenaikan kepada orang lain yang tidak memerlukan setengah dari yang saya perlukan. Mengapa begitu? FH melanjutkan, Anda pasti pikir saya meminta sumbangan. Yang ia katakan cuma, jika catatan kerja Anda memperlihatkan bahwa Anda layak mendapatkan uang lebih banyak, Anda akan mendapatkannya. Saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik jika mereka membayar saya untuk itu, tetapi hanya orang bodoh melakukan sesuatu yang tidak dibayar untuk itu.
FH adalah contoh jenis orang yang buta tentang bagaimana mendapatkan uang. Komentarnya yang terakhir menyimpulkan kesalahannya. Sebenarnya, FH menginginkan perusahaan untuk membayarnya lebih banyak dan kemudian ia akan menghasilkan lebih banyak. Akan tetapi, bukan demikian sistemnya bekerja. Anda tidak mendapatkan kenaikan gaji berdasarkan janji untuk bekerja lebih baik. Anda mendapatkannya hanya dengan memperlihatkan prestasi yang lebih baik. Anda tidak dapat memanen uang jika Anda tidak menanam benih yang menumbuhkan uang, dan benih uang adalah pelayanan. Utamakan pelayanan dan uang datang dengan sendirinya. Perhatikan produser mana yang menghasilkan paling banyak uang dari film. Produser yang ingin cepat kaya mulai membuat film. Karena mendahulukan uang daripada hiburan, pelayanan, ia mengadakan penghematan besar-besaran. Ia membeli naskah yang buruk dan mempekerjakan penulis kelas 2 untuk menyesuaikannya. Dalam mengangkat aktor, mengatur set, bahkan dalam perekaman suara, ia mengutamakan uang. Produser ini mengira penonton film bioskop adalah orang bodoh, orang yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Akan tetapi, produser ini jarang menjadi kaya dengan cepat. Tidak pernah ada permintaan untuk apapun yang kelas 2, khususnya jika ditawarkan dengan harga kelas 1. Produser yang menikmati laba terbesar dari film mendahulukan hiburan daripada uang. Bukannya menipu penonton, ia mengerjakan segala yang mungkin untuk memberi mereka hiburan yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan yang mereka harapkan. Hasilnya orang menyukai filmnya dibicarakan, filmnya mendapat ulasan yang bagus, dan filmnya menghasilkan uang. Kembali, dahulukan pelayanan dan uang akan menyusul dengan sendirinya. Pelayan yang berkonsentrasi memberikan pelayanan terbaik tidak perlu pusing soal tip. Tip tersebut akan ada dengan sendirinya. Akan tetapi, teman sekerjanya yang mengabaikan cangkir kosong, mengapa mengisinya? Mereka tidak tampak seperti orang yang suka memberikan tip. Tidak akan mendapatkan persen. Sekretaris yang berusaha membuat surat-surat yang dibuatnya tampak lebih baik daripada yang diharapkan bosnya akan bekerja baik pada masa datang. Akan tetapi sekretaris yang berpikir mengapa pusing soal beberapa coretan kecil, apa yang mereka harapkan untuk gaji yang kecil, ia akan tetap mendapatkan gaji kecil itu seumur hidup. Wiraniaga yang memberikan pelayanan lengkap kepada seorang pelanggan tidak perlu merasa takut kehilangan pelanggannya. Inilah dalil sederhana tetapi manjur yang akan membantu Anda mengembangkan sikap mengutamakan pelayanan. Selalu beri orang lebih daripada yang mereka harapkan. Tiap hal ekstra yang kecil yang Anda lakukan untuk orang lain merupakan benih uang. Bersukarela untuk bekerja hingga larut agar departemen dapat keluar dari kesulitan merupakan benih uang. Memberi pelanggan pelayanan ekstra adalah benih uang karena hal ini membuat pelanggan datang kembali. Mengajukan gagasan-gagasan baru yang akan meningkatkan efisiensi adalah benih uang. Benih uang tentu saja menumbuhkan uang. Tanam pelayanan dan panen uang. Habiskan sejumlah waktu setiap hari sambil menjawab pertanyaan ini. Bagaimana saya dapat memberi lebih dari yang diharapkan dari saya? Kemudian terapkan jawabannya. Utamakan pelayanan dan uang datang dengan sendirinya. Singkatnya, tumbuhkan sikap yang akan membawa Anda maju menuju sukses. 1. Tumbuhkan sikap saya aktif. Hasil datang sebanding dengan antusiasme yang ditanamkan. 3 hal yang harus dilakukan untuk mengaktifkan diri Anda adalah: A. Gali lebih dalam. Jika Anda mendapatkan diri Anda tidak berminat akan sesuatu, galilah lebih dalam dan pelajari lebih banyak mengenai sesuatu itu. Ini menimbulkan antusiasme. B. Bersemangatlah dalam segalanya mengenai diri Anda. Senyum Anda, jabat tangan Anda, cara berbicara Anda, bahkan cara Anda berjalan. Bertindaklah dengan bersemangat. C. Siarkan berita baik. Tak seorang pun mencapai apa yang positif dengan menyampaikan berita buruk. 2. Tumbuhkan sikap Anda orang penting. Orang mengerjakan lebih banyak bagi Anda jika Anda membuat mereka merasa penting. Ingat untuk melakukan hal-hal ini. A. Perlihatkan penghargaan pada setiap kesempatan. Buat orang merasa penting. B. Panggil orang dengan nama mereka. 3. Tumbuhkan sikap utamakan pelayanan dan saksikan uang datang dengan sendirinya.
Jadikan kebiasaan dalam segala yang Anda lakukan. Beri orang lebih dari apa yang mereka harapkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 8. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 9, berpikir benar tentang orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia melakukan subscribe, like, comment, dan share video ini untuk saya. Terima kasih banyak untuk kesediaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.